Lagi-lagi wanita lah yang menjadi korbannya, mengaku sudah dikeloni alias ditiduri oleh oknum lurah. Namun rupanya lapak dagangannya ini tetap dibongkar. Waduh, ini adalah drama patah hati dalam Gelar Tikar YouTube channel. Jangan lupa subscribe, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Balik lagi dalam Gelar Tikar Reaction kali ini ada informasi terkait yang lagi rame, seorang perempuan yang mengaku sudah ditiduri atau dikeloni oleh seorang oknum lurah agar apa? Agar dagangannya ini tidak diapa-apakan gitu. Karena biasanya kan para pedagang ini takut dibongkar, takut ditertibkan dan lain sebagainya. Namun rupanya ini tetap ditertibkan. Lalu bagaimana videonya? Kita akan coba reaction dari vlog info laman Instagram. Jangan lupa subscribe Gelar Tikar. Terima kasih buat yang udah subscribe. Diduga lurah sudah minta jatah dikeloni agar warung tidak dibongkar, ternyata malah tetap dibongkar. Ya tentu hati wanita mana yang tidak hancur karena dia sudah mengorbankan harga dirinya dan lain sebagainya demi untuk bertahan hidup, itu mempertahankan warungnya. Dengan iming-iming tidak dibongkar, bujuk kerayu oleh lurah yang aduh ini, tapi ya nyatanya tetap dibongkar oleh Satpol PP. Kita coba lihat captionnya. Sebuah dugaan praktik penyimpangan mencuat setelah beredar informasi bahwa seorang lurah diduga meminta jatah agar sebuah warung tidak dibongkar. Namun meski permintaan tersebut disebut telah dipenuhi, warung itu tetap dibongkar oleh pihak terkait. Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan pemilik warung sempat dimintai kelonan dengan iming-iming lapak tidak akan ditertibkan, akan tetapi pada akhirnya pembongkaran tetap dilakukan, sehingga memicu kekecewaan dan tanda tanya dari pihak pemilik usaha. Kasus ini pun menjadi sorotan publik dan memunculkan desakan agar dilakukan klarifikasi serta penelusuran lebih lanjut. Sejumlah warga meminta aparat berwenang turun tangan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kelurahan terkait tudingan tersebut. Publik menanti penjelasan agar persoalan ini tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat. Jadi memang masih perlu diselidiki juga ya, karena emang ini kan pengakuan juga masih dari satu pihak perempuan, tapi ya tidak ada teriakan tentunya kalau tidak ada action sebelumnya. Bener nggak sih? Kalau tidak ada janji-janji itu tentu ya ibu itu ya mungkin akan marah-marah aja, marah-marah pada umumnya seperti kayak wah jangan dibongkar dan sebagainya seperti itu. Tapi karena mungkin dia sudah berharap aman, lapak dagangannya ini tidak akan dibongkar karena sudah memberikan jatah kepada lurahnya gitu ya, lurah yang meminta itu gitu, makanya dia sampai berteriak-teriak begitu, ya nggak sih? Ya tapi kita wunos gitu, kita tetap coba mens rea gitu, kita coba tabayun dulu karena ini belum ada tanggapan dari pihak kelurahan seperti itu gitu. Kalau komentar netizen ini seperti apa gitu, apakah netizen ini udah langsung seuzon gitu? Kita coba bacain. Jangan cuma tunjukin ibunya dong, tunjukin muka lurah yang minta jatah dikelonin. Terus setuju gitu. Maaf ada yang bisa ngertiin gitu ya. Jangan anggap sepele, ini maksudnya udah moral dan etika seorang pejabat desa rusak. Udah kawal sampai lurahnya dicopot dan dipenjara gitu ya. Zong dong mbak, menang banyak lurahnya gitu ya. Ujung-ujungnya Pak Lurah terpojok dan bilang kita melakukannya saling suka sama suka gitu. Ini yang ketahuan, yang nggak ketahuan gitu ya. Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, mohon Bupati penjarakan Lurah Taslikin gitu ya. Oh namanya itu. Siapa yang percaya ibu pemilik warung? Jujur ucapannya, tombol percaya gitu. Oh ini ada yang nanya, ini lebih percaya tombol ibu pemilik warung nggak gitu. Itu fitnah, saya nggak mungkin melakukan itu, akan saya tuntut lurah gitu ya. Pripun niki Pak Lurah gitu ya. Sesek dengernya gitu ya.
walah di Tegal ini gitu. Jangan diperlihatkan kelemahan dan ketakutan kita kepada orang lain supaya orang lain tidak menggunakan itu untuk menegosiasikan sesuatu yang hanya memberi keuntungan bagi dirinya. Aku melihat Pak Lurah tahu bahwa ibu ini takut warungnya dibongkar, makanya dia diiming-imingi sesuatu yang mencegah hal itu terjadi dengan syarat. Ini berlaku dalam berbagai relasi, pernikahan, kerja, dan lain-lain. Muncullah Lurah Taslim gitu. Ini lurahnya namanya Rian gitu. Rian Taslim ini mention temannya gitu. Jika memang benar ularnya harus dicopot dan dipidana, jangan dijadikan kebiasaan menyalahgunakan jabatan. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Rob gitu. Gak ada harapan memang sudah Indonesia ini. Lurahnya sudah jadi malu sekarang. Nah lo ketahuan kan gitu. Lah dua-duanya sama-sama kena batunya gitu. Jahat banget nih lurah gitu ya. Nah itu tadi warga-warga komentar dari warga net gitu ya terkait dengan kejadian emosi dari seorang ibu ini yang sudah memberi jatah klon kepada lurah namun warungnya tetap saja dibongkar. Nah itu tadi ada komentarnya warga net gitu yang bilang jangan menunjukkan kelemahan kita agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum seperti ini. Pastinya ya gini ya, kita sadar diri ya, misalnya kalau kita emang membuat bangunan yang melanggar ya mau nggak mau, suka nggak suka, suatu saat nanti pasti akan kena bongkar. Jadi mau kita berusaha jangan sampai kebongkar, ya kayaknya nggak bisa deh gitu. Karena apalagi kalau udah ini kan Satpol PP juga, jadi ada instansi lain gitu yang menjalankan perda dan lain sebagainya gitu. Jadi ya lurah juga nggak bisa apa-apa juga ya pada akhirnya kalau emang itu instruksinya dari yang lebih atas gitu, bahkan dari instruksi camat, atau bahkan camat juga nggak bisa kalau instruksinya itu juga dari bupati. Jadi ya gitulah. Kalau menurut warga-warga gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe Gelar Tikar. Terima kasih buat yang udah subscribe.